Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Mungkin inilah yang dimaksud oleh makhluk-makhluk kemarin yang mengatakan bahwa kita akan melewati hutan yang penuh dengan makhluk-makhluk jahat yang bisa saja menipu kami. Assalamualaikum. Coba kita dekati sedikit. Mohon maaf, jenengan ini siapa? Siapa jenengan ini? Apakah jenengan tidak bisa menjawab? Bismillah. Awas, hati-hati, dia mau menyerang. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teman-teman. Serangannya. Hati-hati teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Serangan yang sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kenapa kau menyerang kami seperti ini? Bisakah engkau menjelaskan apa tujuanmu menyerang kami seperti ini? Allahu Akbar. Subhanallah. Baiklah, jika kau tidak mau mengatakan tujuanmu apa, saya akan memaksa dirimu untuk menjelaskan tujuanmu apa, kenapa menyerang kami seperti ini. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya, mungkin dengan cara seperti ini kita bisa berbicara secara baik-baik. Astagfirullah. Kenapa jenengan menghadang kami dan menyerang kami? Apa? Kenapa kalian tidak terima? Bukannya kami tidak terima, tapi kami ingin tahu kenapa kau menghadang kami lalu menyerang kami. Ini adalah tempat saya. Lalu Kenapa kalian datang ke tempat ini? Kalian sangat berani. nah, berarti kau menanyakan tujuan kami di sini untuk apa begitu? Ya, benar. Kenapa harus menyerang terlebih dahulu? Bagaimana jika kami mati karena seranganmu? Itu bukan urusan. Tapi kamu tidak tahu tujuan kami karena kami sudah mati. Jadi seperti yang jenengan tanyakan tadi, tujuan kami di sini untuk apa? Kami hanya melakukan perjalanan untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Iya. Seperti itu. Apakah kau tidak mempercayai kami? Apa yang kalian cari di tempat ini? Aduh. Begini, makhluk. Bahwa kami ini di sini sedang mencari Raja Bagaskoro. Apakah kau mengenalnya? Kalian tidak mungkin bisa bertemu dengannya.
Mengapa tidak mungkin? Kenapa? Kenapa saya tidak mungkin bisa bertemu dengan Raja Bagaskoro? Raja Bagaskoro adalah sosok yang sangat kuat dan bijak. Hanya mereka yang memiliki hati yang mulia dan tujuan benar yang dapat bertemu dengannya. Masya Allah. Berarti seperti itu. Kalian pasti ingin mencuri pusaka itu untuk kepentingan pribadi. Maksudmu mencuri pusaka? Pusaka apa memangnya? Pusaka tusuk konde. Oh, ternyata kau tahu. Tapi mohon maaf, tuduhanmu itu salah. Kami tidak berniat untuk mencuri pusaka tusuk konde. Kami hanya ingin bertemu dengan Raja Bagaskoro dan memahami kekuatan spiritual dari tusuk konde tersebut. Kalian tidak usah berbohong. Kalian pasti ingin mencuri tusuk konde karena kalian tahu tusuk konde bisa untuk segalanya. Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak ingin mencuri tusuk konde. Kami hanya ingin memahami kekuatannya dan belajar dari Raja Bagaskoro. Seperti itu. Tuh, dengar baik-baik. Bagaimana? Memangnya apa keistimewaan dari tusuk konde? Tusuk konde bisa membuat pemiliknya sejahtera, makmur, jauh dari kesengsaraan, menyembuhkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan membuat pemiliknya bahagia selamanya. Namun, masih banyak manfaat lain dari tusuk konde itu. Lalu apa lagi? Karena tusuk konde dapat mengabulkan semua keinginan pemiliknya. Masya Allah. Baiklah, jika seperti itu, berarti menurut jenengan tusuk konde dapat mengabulkan semua keinginan pemiliknya. Bisa membuat pemiliknya sejahtera, makmur, jauh dari kesengsaraan, dan menyembuhkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, begitu. Lalu tusuk konde juga bisa membuat pemiliknya bahagia selamanya, dan masih banyak manfaat lainnya yang belum jenengan katakan. Lalu apakah kau juga menginginkan tusuk konde itu? Pasti ya. Jangan kamu juga mau pasti kan? Mengapa jenengan menginginkan pusaka tusuk konde? Dan jika memang jenengan bisa memiliki tusuk konde, kenapa nggak digunakan untuk kebaikan? Kebaikan? Kekuatan tusuk konde terlalu berharga untuk digunakan hanya untuk kebaikan. Lalu apa yang jenengan lakukan jika memilikinya? Saya ingin menggunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan saya yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya apa maksudmu? Apakah tujuan jenengan ini tidak baik? Coba jelaskan, apa tujuan jenengan? Saya ingin menguasai jagat raya ini dan
semua yang ada di dalamnya. Saya ingin menjadi penguasa tertinggi dan tidak ada yang dapat menghentikan saya. Tapi perlu jenengan ketahui bahwa kami tidak akan membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Ya, benar. Kami akan melakukan apa saja untuk menghentikan Anda dengan niat baiknya itu. Allahu Akbar. Kau jangan berdusta, manusia. Saya tahu kalian juga menginginkan tusuk konde untuk hal yang sama dengan saya, bukan? Allahu Akbar. Tidak. Kami tidak menginginkan tusuk konde untuk tujuan yang sama dengan Anda. Kami ingin memahami kekuatan spiritualnya dan menggunakan untuk kebaikan, bukan untuk menguasai atau menghancurkan dunia ini. Apakah kau tahu tusuk konde yang dimiliki Raja Bagaskoro itu pemberian dari siapa? Coba jelaskan jika jenengan tahu. Pemberian dari siapa? Tahu atau tidak? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa tusuk konde itu sangat kuat dan diinginkan oleh banyak orang. Saya rasa jenengan perlu tahu tentang sejarah tusuk konde itu sebelum Anda mencoba merebutnya atau memilikinya. Begini, pusaka tusuk konde itu dahulu dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan kepada Ratu Bilqis. Lalu Ratu Bilqis memberikannya kepada Raja Bagaskoro. Namun tidak segampang yang saya ceritakan ini. Pastinya pada saat itu melalui banyak proses-proses yang dilalui oleh mereka. Dan tusuk konde milik Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tujuan dan niat jahat. Jadi seperti itu. Lalu, apakah kau sudah memahami dengan apa yang saya katakan? Begini, hanya orang yang baik saja yang mungkin bisa memiliki tusuk konde itu. Ingat baik-baik, hanya orang yang baik saja yang insya Allah mungkin bisa memiliki tusuk konde tersebut. Jadi jika orang atau makhluk bisa memilikinya pun, saya rasa akan tidak bermanfaat seperti dirimu ini. Kenapa kau diam? Apa kau sedang mempertimbangkan apa yang saya katakan? Begini, dengarkan baik-baik. Jadi, jika orang atau makhluk jahat seperti dirimu bisa memilikinya pun, saya rasa itu akan percuma saja. Karena tidak akan bermanfaat jika yang menggunakan makhluk-makhluk sepertimu itu. Tusuk konde itu bukan tentang kekuatan, tapi juga tentang niat dan hati yang baik. Dengar itu baik-baik. Kalau boleh saya menyarankan kepada jenengan, sebaiknya kau berhentilah berharap memiliki tusuk konde. Kecuali kau sudah menjadi makhluk yang baik, barulah kau mungkin bisa memiliki tusuk konde itu. Apakah kau mendengarnya? Jadi ingat betul ya, hanya orang-orang yang baik saja yang mungkin bisa memilikinya. Apa untungnya menjadi baik? Apa untungnya menjadi baik?
Kenapa kau menanyakan itu? Saya pernah baik, namun tidak ada yang mengingat kebaikanku. Sedangkan ketika saya berbuat jahat, semua mengingatku. Dan bahkan banyak yang takut denganku. Dan itu menjadi kepuasan saya. Karena banyak yang mengenaliku sekarang. Oh, berarti jenengan pernah berbuat baik namun tidak terlihat, tidak diingat oleh siapapun. Namun ketika jenengan berbuat jahat, semua mengingat jenengan. Jadi apa untungnya menjadi baik? Keuntungan menjadi baik bukan tentang pengakuan atau kepuasan duniawi. Keuntungan menjadi baik adalah tentang kedamaian hati, kebahagiaan yang sebenarnya, dan dampak positif yang Anda berikan kepada orang lain. Begini, makna sejati kebaikan menurut Al-Quran. Kebaikan sejati bukan hanya tentang tindakan luar saja, tapi juga tentang niat dan hati yang ikhlas. Dalam Al-Quran, kebaikan digambarkan sebagai sifat yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Al-Quran juga mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah tentang berbuat baik kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada lingkungan dan diri sendiri. Apakah kau memahaminya? Ini sangat penting buat jenengan dan mungkin semua yang melihat video ini. Kebaikan sejati itu tidak memerlukan pengakuan dari orang lain untuk membuktikan nilainya. Kebaikan adalah tentang melakukan yang benar karena itu adalah yang benar, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau pengakuan orang lain. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengakui kebaikan kita untuk merasa puas atau bahagia. Kebaikan itu sendiri sudah merupakan hadiah yang berharga dan itu akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita, makhluk. Jadi, jika jenengan tadi mengatakan sedangkan ketika jenengan berbuat jahat, banyak yang mengingat jenengan, begitu? Ya, benar. Tapi perlu diingat, memang benar kejahatan akan selalu diingat, namun itu akan merugikan diri kita sendiri. Kejahatan mungkin akan membuatmu diingat oleh orang banyak, tapi itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kejahatan akan selalu meninggalkan bekas yang buruk dan merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berbuat jahat, kita tidak hanya menyakiti orang lain, tapi juga merusak diri kita sendiri. Kejahatan akan membebani hati dan pikiran kita, serta menghambat kita dari mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Astagfirullahaladzim. Jadi, kau harus menyadarinya bahwa kejahatan tidaklah sepadan dengan pengakuan atau kekuasaan yang sementara, dan bahwa kebaikan sejati adalah jalan yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Apakah kau mendengar dan memahami apa yang saya katakan? Baru pertama kali saya mendengar penjelasan yang mudah dipahami seperti ini. Kalian ini sebenarnya siapa? Kami ini hanya orang biasa yang berusaha memahami dan menjalani hidup dengan bijak. Kami tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan khusus. Hanya pengetahuan dan pengalamanlah yang kami bagikan kepada Anda. Seperti itu.
Saya rasa saya telah salah menilai kalian. Saya ingin belajar lebih banyak dari kalian tentang kebaikan dan kebijaksanaan. Alhamdulillah. Apa yang kau katakan itu benar. Apa yang harus saya lakukan sekarang agar saya bisa seperti kalian? Astagfirullah. Begini makhluk, tidak ada resep ajaib untuk menjadi baik atau bijak. Namun jenengan bisa memulai dengan berkaca atau dalam bahasa kami introspeksi diri, memahami nilai-nilai kebaikan dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh. Mulailah dengan langkah kecil seperti berbuat baik kepada orang lain, memaafkan kesalahan, dan berusaha untuk menjadi lebih sabar dan bijak. Yang terpenting adalah niat dan konsisten dalam menjalani proses ini. Bagaimana? Apakah kau memahaminya? Terima kasih atas nasihatnya. Alhamdulillah. Kami senang membantu. Ingatlah, perjalanan menuju kebaikan dan kebijaksanaan adalah proses seumur hidup. Jangan ragu untuk terus belajar dan berusaha. Kau tadi mengatakan sepertinya tertarik kepada kami dan ingin ikut dengan ajaran kami. Bukankah begitu? Ya, benar. Apakah kau ingin masuk ke dalam ajaran kami, yaitu agama Islam? Saya tidak tahu. Saya perlu waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Saya belum pernah mempelajari agama ini secara mendalam. Ya, tidak apa-apa. Kami juga tidak akan memaksamu. Yang terpenting adalah kamu mencari kebenaran dan menjalani hidup dengan baik. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Islam, kami dengan senang hati akan membantumu. Saya rasa saya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang agama ini. Saya akan mempertimbangkan dengan serius. Kami senang membantu Anda. Semoga kau menemukan jalan yang tepat bagi dirimu. Amin. Baiklah. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya. Jadi silahkan jenengan pergi. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi dan engkau sudah berubah menjadi baik. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Baiklah, silahkan. Aman, Mas. Minum dulu, minum. Ini Mas turun dulu. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sedang berada di hutan yang penuh dengan tipu daya. Iya. Binatang buas juga. Dan barusan kita bertemu dengan makhluk yang jahat menyerang kita. Bahkan malah menuduh kita akan mencuri keris nagara Tusuk konde, dari Raja Bagas Koro. Tapi setelah saya memberikan penjelasan yang panjang dan lebar, alhamdulillah sosok tersebut sepertinya langsung memahami, dan malah saya sangat bersyukur makhluk itu sepertinya malah mengagumi dengan ajaran Islam. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti jika saya bertemu dengan makhluk itu sudah masuk Islam dan menjadi lebih baik. Amin. Baiklah teman-teman, mungkin tadi kita belum sempat pembukaan karena dalam perjalanan tiba-tiba kami
melihat ada sosok tersebut. Jadi mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan itu berkat doa dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman mungkin sudah tahu tujuan dan niat kami di sini untuk apa. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang. Yang perlu teman-teman ketahui hanyalah kita di sini sedang berusaha untuk bertemu dengan Raja Bagaskoro untuk meminta atau meminjam tusuk konde yang dimilikinya. Dan yang perlu diingat juga bahwasanya uang yang kita kumpulkan untuk menebus keris naga raja 1 miliar itu alhamdulillah sudah bertambah lagi. Namun masih kurang banyak sekali. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti masih banyak orang-orang baik yang mau membantu kami untuk menebus keris naga raja itu. Amin. Nominalnya 1 miliar. Amin. Ya sudah, mungkin kita lanjutkan perjalanan saja. Astagfirullahaladzim. Di depan kita ada satu sosok ya teman-teman, yang kami rasakan energinya cukup positif. Kita langsung ajak berkomunikasi saja, siapa tahu kita bisa dapat informasi dari sosok itu teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika memang jenengan sudah paham dan sudah tahu, silahkan saja, silahkan. Kami akan sangat senang jika jenengan mau masuk ke salah satu raga dari kami. Apa yang membawa kalian ke tempat ini? Dan apa tujuan kalian? Terima kasih. Jenengan sudah mau memasuki raga kami dan mau diajak berkomunikasi dengan baik. Begini, kami di sini hanya sekumpulan musafir yang ingin mencari pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami tidak memiliki tujuan tertentu, hanya ingin belajar dan memahami lebih banyak tentang dunia ini. Saya rasa kalian tidak seperti musafir biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari kalian. Apa yang kalian cari sebenarnya? Kami mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Kami ingin memahami lebih banyak tentang kehidupan dan alam semesta. Baiklah. Katakan saja, saya tahu kalian sedang mencari pusaka tusuk konde yang dipegang oleh Raja Bagaskoro. Sungguh luar biasa. Jenengan tahu tujuan dan niat kami. Benar, memang benar. Kami memang sedang mencari pusaka itu, yaitu pusaka tusuk konde. Kami ingin tahu lebih banyak tentangnya dan apa yang membuatnya begitu berharga. Dan kami ingin meminjamnya dari Tuan Raja Bagaskoro maksud saya. Jadi itulah tujuan saya. Pusaka tusuk konde itu bukanlah sesuatu
yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Apakah kalian siap untuk menghadapi tantangan dan resiko yang ada? Insya Allah kami siap. Kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkannya. Saya tahu pusaka itu memang luar biasa manfaatnya. Dan saya tahu pusaka tusuk konde itu memang sangat luar biasa manfaatnya. Dan hanya orang-orang baik saja yang bisa memilikinya. Ya, kami berusaha untuk menjadi orang baik dan menggunakan pusaka itu untuk kebaikan. Namun sebelumnya saya ingin tahu jenengan ini siapa? Baik, perkenalkan, namaku Syekh Mukhlis Khairuddin. Masya Allah, Syekh Mukhlis Khairuddin. Saya senang bertemu dengan jenengan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa petunjuk untuk kami agar kami segera mendapatkan pusaka tusuk konde dari Raja Bagaskoro. Saya percaya bahwa niat kalian baik. Tapi apakah kalian siap untuk menghadapi ujian dan tantangan yang akan datang? Insya Allah kami siap. Kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkannya, Syekh. Baiklah, saya akan membantu kalian. Tapi pertama-tama kalian harus menjawab beberapa pertanyaanku. Baik, silahkan jika jenengan ingin bertanya kepada kami. Benarkah kalian bersedia? Insya Allah. Adakah seorang pemimpin yang bijak dan adil? Ia memiliki pusaka tusuk konde yang merupakan simbol kekuasaan dan kebijaksanaan. Pusaka itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki hati yang baik dan niat yang murni. Ya, insya Allah kami paham. Tapi kami ingin tahu lebih banyak tentang pusaka itu dan bagaimana kami bisa mendapatkannya. Apakah jenengan bisa membantu saya? Saya akan membantu kalian. Tapi kalian harus membuktikan bahwa kalian layak memiliki pusaka itu. Apa yang harus kami lakukan, Syekh? Untuk mendapatkan pusaka tusuk konde, kalian harus menyelesaikan 3 ujian yang akan saya berikan. Masya Allah. Ujian apa yang ingin jenengan berikan kepada kami? Ujian-ujian itu akan menguji keberanian, kebijaksanaan, dan kesabaran kalian. Baiklah, insya Allah kami siap. Apa saja ujian yang harus kami lakukan, Syekh? Ujian yang pertama adalah menemukan sumber air yang jernih di tengah hutan yang kering. Masya Allah.
Ujian yang kedua, mengambil bunga langka yang hanya mekar di malam hari. Lalu yang ketiga apa, Syekh? Ujian yang ketiga adalah menjawab teka-teki yang diberikan oleh Raja Bagaskoro sendiri. Kami akan mencoba. Kami siap untuk menghadapi ujian-ujian itu. Insya Allah kami siap. Kalian memang pantas memiliki tusuk konde. Karena kalian adalah orang-orang yang baik dan mau berkorban demi keselamatan orang lain. Terima kasih, Syekh, atas pujiannya. Namun kami hanya ingin menggunakan pusaka itu untuk kebaikan saja. Astagfirullah. Saya percaya bahwa kalian akan menggunakan pusaka itu dengan bijak. Nggih. Syekh. Lalu apalagi yang harus kami lakukan? Kebaikan di dunia adalah bekal untuk nanti di akhirat. Iya, betul sekali. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Apa itu, Syekh? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kebahagiaan, negeri, akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Saya sepertinya tahu itu adalah surat Al-Qasas kalau tidak salah. Ya, sangat tepat. Baiklah, Syekh. Memang benar yang jenengan katakan. Kebaikan dan amal soleh kita di dunia akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang baik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Lalu apa lagi, Syekh? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zara, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nggih, Syekh. Apakah ada contoh di dalam ayat atau di dalam Al-Quran tentang hal ini, Syekh? Tentu saja di dalam Al-Quran, contoh kebaikan di dalam Al-Quran adalah kisah dari Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Lalu contoh kejahatan dalam Al-Quran adalah kisah Qarun yang sangat sombong dan tidak percaya kepada Allah, sehingga Allah menenggelamkan ke dalam bumi. iya, benar sekali.
Insya Allah kami pernah mendengar tentang ini. Astagfirullah. Lalu bagaimana? Jenengan tadi mengatakan ingin membantu kami dalam mencari Raja Bagaskoro dan Tusuk Konde. Saya akan membantu kalian menjalani 3 ujian itu. Saya akan memberikan petunjuk dan bimbingan agar kalian dapat melewati ujian-ujian tersebut dengan baik. Terima kasih, Syekh. Terima kasih sekali. Kami sangat menghargai bantuan jenengan. Saya sangat bersyukur jika memang jenengan ingin membantu kami. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Syekh? Baiklah. Pergilah ke arah timur untuk menghadapi ujian pertama, yaitu menemukan sumber air yang jernih di tengah hutan yang kering. Lalu, Sedangkan kamu Ya, baik Syekh. akan pergi ke arah barat untuk menghadapi ujian kedua, yaitu mengambil bunga langka yang hanya mekar di malam hari. lalu untuk menjawab teka-teki yang diberikan oleh Raja Baskoro sendiri bagaimana? Dan kau akan pergi ke arah utara untuk menghadapi ujian yang ketiga, yaitu menjawab teka-teki yang diberikan oleh Raja Bagaskoro sendiri. Mohon maaf, Syekh. Apa yang dimaksud dengan ini? Jenengan mengatakan kau pergilah ke arah timur untuk menghadapi ujian pertama, yaitu menemukan sumber air yang jernih. Lalu jenengan mengatakan sedangkan kamu akan pergi ke arah barat untuk menghadapi ujian kedua, yaitu mengambil bunga langka. Lalu yang ketiga, kita harus pergi ke arah utara untuk menghadapi teka-teki yang diberikan oleh Raja Bagaskoro sendiri. Maksudnya bagaimana? Apakah kita bertugas masing-masing atau bersama-sama? Tentunya kalian bertugaslah masing-masing. Bolehkah saya minta saran? Siapakah yang pantas untuk menghadapi ujian-ujian ini? Karena di sini ada 3 ujian yang harus kami jalani. Ya, tentunya dia ke arah sana. Ki Slamet Ya, ke arah sana, berarti Ki Slamet harus mencari sumber air yang bersih di Benar. tengah hutan itu. Lalu yang kedua, untuk ujian yang kedua seperti apa, saya? Apakah siapa yang pantas untuk menjalani ujian kedua ini? sepertinya dia. Mana? Caplang. Benar. Berarti Caplang harus pergi gimana ini, Tamat? Ke arah barat. Ke arah barat untuk menjalani ujian apa tadi? Langka. Gimana? Oh iya, untuk mengambil bunga yang langka. Lalu yang ketiga siapa, Syekh? Yang ketiga sebaiknya dialah. Saya. Bukan. Oh ini Bang Trimok di belakang saya. Ya, benar. Berarti Bang Trimoklah yang akan menjawab teka-teki dari Tuan Raja Bagaskara, seperti itu. Ya, Insya Allah kami akan menjalani tugas ini dengan baik. benarkah
kalian sudah mempersiapkan atau siap untuk menjalani? Insya Allah kami siap. Tapi saya ingin berpendapat lain, Syekh. Silakan. Apa tidak sebaiknya kita jalankan tugas ini bersama-sama saja, Syekh? Baik, akan saya jelaskan. Monggo. Tentunya jika kalian bersama-sama, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan jika terlalu lama, apakah kalian mau kehilangan nyawa saudaramu yang ingin kau selamatkan itu? Ya. Insya Allah kami sepakat dengan ini, Syekh. Ya, lebih baik kita menjalani tugas masing-masing dengan tugas kita sendiri-sendiri. Teman-teman setuju kan, teman-teman? Tentu saja setuju. Alhamdulillah. Kami semua sepakat, Pak. Memang benar, rencana jenengan itu sangat baik, bahwasanya kita harus berpisah dan menjalankan tugas masing-masing agar mempercepat masalah ini dan segera menolong Cindy agar bisa diselamatkan. Ki Slamet, Caplang, dan juga Trimok sepakat untuk menjalankan tugas ini. Tentunya kalian juga paham resiko-resiko jika kalian berpencar akan semakin besar. Ya. Namun saya sangat meyakini kalian semua berniat baik dan membantu untuk sesama makhluk Tuhan. Tentu saja, saya. Itulah yang harus diyakini. Pasti kalian akan mendapatkan jalan kemudahan. Amin. Tentu saja kita sangat setuju ya, teman-teman. Dan kita tidak boleh membuang waktu, harus secepat mungkin. Ya, saya paham dengan keputusan kalian semua. Demi keselamatan Cindy kita harus mempercepat semuanya, Pak. Iya itu. Ya, Bang? Iya. Tapi maksudnya begini, teman-teman. Apakah kita tidak sebaiknya jalankan tugas ini bersama-sama saja? Biarpun itu akan memakan waktu yang lama, tetapi resikonya tidak terlalu besar. Insya Allah kita bisa melaluinya, Mbak. Iya. Demi kebaikan Cindy, Mbak. Ya, insya Allah kita ya sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan niat baik kita, dengan tulus hati kita untuk menolong Cindy, insya Allah Gusti Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Tapi saya berpendapat lain lagi. Silakan. Memang benar, yang terbaik saja yang kita lakukan. Kita harus fokus pada keselamatan Cindy dan menjalankan tugas ini dengan baik. Astagfirullah. Lalu bagaimana? Baiklah. Sekarang saya akan membawa saudaramu yang kau katakan tadi, Trimok, Iya. Caplang, Iya, saya. dan Slamet. Membawa kemana, Syekh? Ketujuan yang sudah ditentukan untuk menjalankan ujiannya masing-masing. Apakah kalian benar-benar siap untuk menjalankan ini? Iya, Mbak. Siap, Kami sudah siap, Mbak. Lalu bagaimana dengan saya sendiri, Syekh? Apa yang harus saya lakukan di sini, sedangkan teman-teman saya menjalankan tugas masing-masing?
kau pergi ke arah selatan, kau akan bertemu dengan makhluk yang akan menuntunmu menghadap Raja Bagaskoro. Ikuti petunjuk dan arahan makhluk itu, dan kamu akan sampai pada tujuanmu. Baiklah, terima kasih atas saran jenengan yang diberikan kepada kami. Ya, Tapi terus terang saja sebenarnya kami berat untuk berpisah, ya, untuk menjalankan tugas ini masing-masing. Kami khawatir dengan keselamatan kami sendiri dan juga teman-teman. Karena kami di sini sedang menjalankan misi untuk mencari Raja Bagaskoro dan pusaka tusuk konde. Namun jika kami harus berpisah menjalankan tugas masing-masing dan ternyata sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada kami, bukankah itu malah menambah masalah baru, Syekh? Keputusan kedua pilihan itu memang sama-sama sangat berat untuk kalian putuskan. Jika kalian berpisah atau berpencar, resiko yang akan kalian hadapi juga akan semakin besar. Namun jika kalian terus bersama-sama, itu sama saja kalian mengulur waktu dan sama saja kalian mengulur kesembuhan saudara kalian itu. Ya, maksudnya dengan mungkin jika kami bersama-sama terus, kami akan membuang waktu yang sangat singkat ini. Ya memang benar, waktu yang kita miliki tidaklah lama untuk menyembuhkan Cindy atau menyelamatkan Cindy. Namun entah kenapa di sini saya masih kurang setuju dengan usulan yang jenengan berikan kepada kami bahwa kami harus menjalankan tugas ini masing-masing. Apakah jenengan tidak mempunyai solusi lain agar kita tetap bersama-sama? Hanya itu yang bisa saya berikan kepada kalian. Karena saya yakin itu sudah menjadi keputusan yang sangat tepat. Apakah cara ini adalah cara yang terbaik untuk kita berhasil menyembuhkan Cindy? Tentu saja. Walaupun itu semua nanti yang di ataslah yang mengatur semuanya. Ya, baiklah. Tapi jujur saja, saya pribadi masih ragu jika kami harus berpisah. Tapi mungkin nanti kita akan berempuk lagi, berunding kembali untuk membahas masalah ini, yaitu tugas yang harus kita jalani masing-masing ini. Ya, itu akan lebih baik. Ya, terima kasih atas apapun yang jenengan sampaikan kepada kami, Syekh. Sama-sama. Saya pamit. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf teman-teman ya, jika saya tidak sependapat dengan apa yang diusulkan oleh Syekh siapa tadi namanya? Panjang itu, Mbak. Muklis Khairuddin. Usul beliau memang bagus untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat kita menyelesaikan masalah ini. Namun entah kenapa saya pribadi kurang setuju, karena kalau kita sendiri-sendiri itu berbahaya sekali dan keselamatan kita ini sangat kecil. Jadi saya tadi inginnya kita bersama-sama saja. Jika memang kita harus mencari sumber air yang bersih di tengah hutan bersama, jadi kita bersama-sama. Lalu jika itu sudah selesai, kita bisa menjalankan tugas yang kedua, yaitu mengambil bunga yang langka yang hanya mekar di malam hari. Lalu tugas yang terakhir, kita bisa menemui makhluk yang akan menuntun kita untuk bertemu dengan Raja Bagaskoro.
Tetapi tadi Ki Slamet, Bang Trimok, Caplang setuju dengan apa yang diusulkan oleh Syekh Muklis Khairuddin. Namun di sini saya ingin bertanya kembali, apakah kalian benar-benar akan menjalankan solusi yang diberikan oleh Syekh Muklis Khairuddin? Ya, insya Allah, Mbah. Insya Allah. Demi Apakah kebaikan Cindy. kalian sanggup dan mampu? Insya Allah, kami akan mengusahakannya. Baiklah, jikalau begitu, mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan dalam menjalankan misi ini. Amin. Mudah-mudahan kita selamat, kita bisa berkumpul lagi seperti ini dan segera menyelamatkan Cindy. Amin. Jadi mungkin teman-teman perlu diketahui bahwasanya mungkin nanti malam kita akan pergi sendiri-sendiri untuk menjalankan tugas masing-masing. Ya sudah, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan kami sehat, dan alhamdulillah kami sangat sehat di sini. Dan tidak lupa juga saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyisihkan rezekinya kepada kami untuk menebus keris Nagaraja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mendoakan Cindy agar bisa bertahan hidup. Dan alhamdulillah Cindy masih bertahan hidup sampai hari ini. Ya sudah, mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Nanti malam mungkin kita lanjutkan lagi dengan tugas yang sudah kita terima masing-masing. Iya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.